Krisis global adalah peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi di pasar dunia mengalami keruntuhan atau keadaan gawat dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis keuangan global 2008 memberi pelajaran bahwa kapitalisme global juga rentan terhadap krisis. Perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat dan Eropa banyak yang kolaps, seperti Lehman Brothers, IHSG, dan nilai kurs merosot drastis. Persamaan dan perbedaan krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis ekonomi global 2008 di Indonesia. Persamaannya satu, kedua krisis tersebut merupakan konsekuensi adanya ekonomi global, karena adanya saling ketergantungan ekonomi dan finansial antar negara. 2. Dampak krisis akan mengakibatkan turunnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. 3. Dampak krisis akan berimbas kepada sektor ekonomi yang akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Perbedaannya, 1. Krisis ekonomi tahun 1998 bersifat multidimensional, yaitu krisis ekonomi, politik, sosial, ideologi, pertahanan, dan keamanan. Sedangkan krisis global lebih cenderung pada krisis finansial dan ekonomi. 2. Krisis ekonomi berawal dari krisis mata uang baht Thailand, sedangkan krisis global berawal dari macetnya kredit kepemilikan rumah atau KPR subprime di Amerika Serikat. 3. Krisis ekonomi tahun 1998 berimbas pada tindakan anarkisme masyarakat, sedangkan krisis global tidak. 4. Krisis ekonomi menyebabkan rakyat menuntut pergantian pemimpin, sedangkan krisis global tidak. Kebijakan berbagai negara dalam mengatasi krisis global. Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bailout sebesar 700 miliar US dollar. Dana ini ditujukan untuk menyelamatkan institusi keuangan dan perbankan demi mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bailout dilakukan dalam bentuk pembelian surat utang subprime mortgage yang macet dari investor. Langkah berikutnya adalah menurunkan suku bunga 0,5% menjadi 1,5%. Hal tersebut dilakukan agar dana-dana masyarakat tidak mengendap di bank dan bisa menggerakkan sektor real. Pemerintah juga berjanji membeli surat berharga jangka pendek 900 miliar US dollar serta mengumumkan rencana radikal untuk menutup besar utang jangka pendek yang bertujuan menciptakan terobosan dalam kemacetan kawasan Eropa. Negara Inggris menurunkan suku bunga 0,5% menjadi 4,5%, merekapitulasi Santander, Barclays, HBOS, HSBC, dan Aedes TSB, menjamin utang berupa surat berharga berjangka pendek dengan nilai 250 miliar US dollar untuk jangka menengah. Bank of England juga menyediakan GBR 200 miliar pound sterling untuk pinjaman jangka pendek perbankan. Negara Islandia nasionalisasi Bank Leidnir yang bangkrut, mengganti Dewan Direksi Landsbanki, bank terbesar di Islandia yang juga mengalami kebangkrutan, serta memberikan suntikan dana pada bank-bank bermasalah. Mematok kurs krona Islandia setara dengan 131 krona per 1 euro. Negara Rusia menutup bursa saham untuk membendung kepanikan investor akibat penurunan indeks saham dan meminjamkan dana sebesar 37 miliar US dollar kepada bank-bank besar. Memberikan suntikan dana 500 miliar rubel kepada Sberbank, menyerukan pertemuan G8 dan meminta keterlibatan Cina dalam melakukan upaya bersama untuk mengatasi krisis. Negara Uni Eropa, para menteri keuangan 27 negara anggota Uni Eropa melakukan pertemuan untuk membahas jumlah simpanan maksimum yang akan mendapatkan jaminan pemerintah. Pembahasan dikhususkan untuk memastikan peningkatan jumlah simpanan yang dijamin oleh negara masing-masing. Uni Eropa juga menurunkan suku bunga penanggulangan krisis kawasan Eropa. Nama negara: Inggris, Uni Eropa, Kanada, Swiss, dan Swedia. Penanggulangan krisisnya menurunkan suku bunga. Nama negara: Inggris, penanggulangan krisisnya menasionalisme perusahaan. Nama negara: Islandia, penanggulangan krisisnya mengambil alih untuk penyehatan. Nama negara: Belgia, Jerman, dan Inggris, penanggulangan krisisnya memberikan dana talangan atau bailout. Nama negara: Rusia, penanggulangan krisisnya penutupan bursa. Nama negara: Inggris, Jerman, Irlandia, Australia, Denmark, Yunani, Bulgaria, Prancis, Italia, Belanda, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Rusia, Ukraina, dan Rumania. Penanggulangan krisisnya meningkatkan jaminan deposito. Nama negara: Inggris, Jerman, Italia, Irlandia, Prancis, dan Swiss. Penanggulangan krisisnya melarang short selling. Kawasan Asia Pasifik. Negara Cina, People's Bank of China atau PBOC menurunkan suku bunga dari 7,2% menjadi 6,93%.
membantu Amerika Serikat dalam mengatasi krisis. Negara Korea Selatan meminta ahli ekonomi menyiapkan rencana-rencana darurat dalam mengantisipasi dampak terburuk krisis keuangan Amerika Serikat. Meminta otoritas perbankan menjamin kebutuhan dana perusahaan lokal, termasuk kebutuhan terhadap dolar Amerika Serikat. Negara Thailand, penurunan bea masuk impor, peningkatan keyakinan konsumen, dan penurunan pajak korporasi. Negara Australia, Bank Sentral Australia menurunkan suku bunga menjadi 6% untuk melonggarkan likuiditas yang mulai terasa kurang di sistem perbankan Australia. Penanggulangan krisis kawasan Asia Pasifik. Nama negara Indonesia. Penanggulangan krisisnya menaikkan suku bunga. Nama negara China, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Australia, Selandia Baru. Penanggulangan krisisnya menurunkan suku bunga. Nama negara China. Penanggulangan krisisnya mengambil alih untuk penyihatan. Nama negara Jepang. Penanggulangan krisisnya pemberian dana talangan atau bailout. Nama negara Indonesia. Thailand. Penanggulangan krisisnya membeli kembali saham atau buyback. Nama negara Indonesia. Thailand. Penanggulangan krisisnya insentif bagi eksportir. Nama negara Indonesia. Thailand. Penanggulangan krisisnya penutupan bursa. Nama negara Indonesia. Hong Kong, Selandia Baru, Australia. Penanggulangan krisisnya meningkatkan jaminan deposito. Nama negara Indonesia, Taiwan, Korea, Australia.